Timur dan Barat punya beda prinsip. Timur individualis, kalau Barat kebalik, Barat individualis, parsial, kalau Timur kolektivis. Barat fragmentaris, Timur holistik. Barat konflik, Timur harmoni. Kenapa Barat itu konflik? Karena orang harus maju. Maju itu kan berarti kondisi kamu berubah dari sekarang. Lebih baik meskipun berubahnya secara ideal kan begitu. Nah, untuk berubah kan harus ada gesekan, harus ada masalah. Jadi konflik, terus ada solusi, terus maju kan. Tesis, antitesis, akan ada sintesis. Sintesis ini akan jadi tesis, ada antitesis baru jadi sintesis. Itu kan cara berpikir dialektis. Sebenarnya itu cara berpikir konfliktual. Makanya Marx dan kawan-kawan cara berpikirnya disebut paradigma konflik sosial. Kalau tidak ada konflik, ya kalian tidak akan maju. Untuk bisa maju harus ada konflik. Jadi jangan anti konflik. Kalau kamu anti konflik, ya tidak maju-maju. Dan ini Western style. Ya dalam kondisi tertentu kita kan butuh yang kayak gini. Ini saya bilang tadi, ini yang dimensi kerasnya hidup. Kalau di timur yin, di titik tertentu kita memang harus harmoni. Kalau hidup itu chaos terus, kacau terus, nggak ada tentremnya, ya susah. Harus ada level di mana kita mapan, tenang, harmonis. Dan di titik tertentu kita harus siap juga berubah. Maka siap dengan konflik. Dan itu cirinya Barat. Maka jangan nanti konflik. Konflik berarti tanda-tanda kamu mau maju. Itu kan kayak kalau kamu di kampus bingung itu loh kan. Terus dosennya bilang, tenang aja, bingung itu tanda-tanda kamu mau pinter. Kalau jadi. Loh iya, kalau nggak jadi ya nggak. Loh, konflik juga gitu, tanda-tanda kamu mau maju kalau jadi. Kalau nggak jadi ya tambah rusak gara-gara konflik. Ya makanya orang terus disuruh belajar manajemen konflik, biar dengan konflik kamu tambah maju, jangan tambah rusak. Ya makanya kalau ada manajemen konflik berarti harus ada manajemen bingung. Ya, kalau kamu di kelas, wah, alhamdulillah Pak, saya sudah bingung, berarti mau pinter ini. Iya, tapi ya suwi pinter ya, jangan berhenti di situ. Kamu mentang-mentang bingung mau pinter, terus kamu puas dengan bingung. Gimana tadi kuliahnya? Nggak paham sih, aku bingung. Tapi kan berarti aku mau pinter. Iyalah, ya masih mau itu loh, sudah bangga. Belum pinter itu sudah bisa pamer mau pinter, sudah bingung. Oke, ya, jadi konflik and harmony, fragmentary and holistic, cara berpikir pedal-pedal, pisah-pisah, melihat sesuatu tidak dalam kaitannya dengan yang lain. Kebalikannya kalau orang timur, holistik, melihat sesuatu secara utuh, semua bagian adalah komponen dari satu sistem besar. Itu cara berpikir holistik. Memahami ngaji ini jangan cuma dipahami rekamannya, materinya, santrinya, takmirnya, masjidnya. Itu sistem yang tidak bisa dipisah satu-satu. Kalau dipisah dari masjidnya nggak jadi ngaji filsafat di masjid. Kalau dipisah dari santrinya, lah aku ngasih petunjuk siapa di sini. Kalau dipisah dari rekamannya, ya nggak jadi ngaji. Semuanya sistem yang holistik. Membaca sesuatu harus utuh. Itu gaya timur. Kalau orang barat melihatnya, coba tak lihat secara epistemologis ngaji ini gayanya kayak gimana ya. Itu barat. Secara aksiologis, kira-kira etika praksis ngaji ini dari sisi sosial apa, itu gaya barat. Jadi selalu one dimension, selalu satu dimensi. Jadi itu pun biasanya kalau mahasiswa dikasih menurut, karena dia nggak pede.
ngaji ini menurut Karl Marx, selalu menurut mahasiswa. Dan sama kampusnya juga diajari menurut. Karena kan kamu diwajibkan kalau proposal harus ada kerangka teorinya, harus. Itu kan sama aja nyuruh kamu nurut orang lain. Kerangka, kamu kan nggak berani bilang, Pak ini Pak, teorinya saya bikin sendiri Pak, kerangkanya kamu nggak berani gitu kan. Harus nurut teorinya orang lain. Katanya kebebasan akademik, tapi kamu tetap dipaksa nurut. Oke, yo protes lah kalau berani. Ya, enggak protes saya lulus. Oke, sekarang kita lihat ontologinya, kisi-kisinya. Di timur ada kebenaran universal. Kalau di barat cenderung tidak ada. Kebenaran inilah nanti yang dipegangi hampir semua tokohnya, meskipun dengan gaya yang berbeda-beda. Kebenaran universal itu ya kadang disebut, kalau di filsafat biasanya disebut filsafat perennial, Sophia perennis. Ya kebenaran universal itu misalnya kasunyatan. Kasunyatan ini nanti kalau di Heidegger Jerman yang disebut faktisitas, bahwa kita hidup itu selalu terlempar dalam kenyataan. Itu universal sudah, semua orang juga begitu. Kamu ndak minta tiba-tiba ujuk-ujuk lahir di tengah keluarga yang bapakmu guru misalnya. Itu kan kasunyatan, kamu nggak bisa menghindari. Kamu nggak minta tiba-tiba kamu punya teman yang cerewet. Faktisitas, terlempar di depan teman yang cerewet. Nah itu kasunyatan. Kamu ndak minta kok rambutmu keriting, itu juga kasunyatan. Kamu ndak minta kulitmu hitam, itu juga kasunyatan. Bukan pilihanmu kan. Kalau kamu boleh milih, kamu milih tinggi, besar, gagah, kulitmu putih kan gitu. Cuma karena nggak bisa milih, terpaksa kamu harus kayak gini, terima-terima gele kan gitu. Itu kasunyatan. Kalau boleh milih, kamu pengen jadi anaknya Jokowi, apa anaknya SBY, apa anaknya Abu Rizal Bakri, kan enak. Nanti dapat, sudah kaya raya, dapat istri artis, sudah. Itu pun bisa double, bisa nyabang. Enak kan kalau boleh milih. Kan ternyata tidak bisa milih. Itu namanya kasunyatan. Jadi itu kenyataan, kebenaran yang universal. Nggak ada orang yang tidak terlempar dalam kasunyatan. Tiba-tiba saja, ya meskipun kamu sebut Abu Rizal Bakri enak, tiba-tiba saja dia terlempar dalam satu kasunyatan, ketemu dengan lumpur lapindo. Jokowi yang tenang-tenang tiba-tiba ketemu ya BG, BW, dan BH, itu kan. Loh itu yang pejabat sementaranya kan inisialnya BH. Oke. Itu kan kasunyatanya Jokowi hari ini, dia terlempar di situ. Oke, terus Timur biasanya melihat manusia sebagai mikrokosmos, alam semesta sebagai makrokosmos. Nanti kita ketemu satu-satu ide-ide ini di klaster-klasternya. Timur biasanya menyuruh kita untuk menemukan diri yang sejati. Karena pemahaman kita tentang diri kita hari ini itu biasanya artifisial. Terlalu banyak topeng yang kita kenakan hari ini. Apakah itu topeng sosial, topeng budaya, topeng politik, atau pencitraan individual. Maka kejarlah dirimu yang sejati. Itu nanti banyak pikiran-pikiran kayak gitu. Terus gimana caranya menemukan diri yang sejati? Ya lewat ilmu. Cuma ilmunya bukan dicari di buku, tapi harus melalui laku. Itu gaya Timur sudah. Jadi untuk menemukan dirimu, jangan cari referensi di buku-buku. Jangan tanya motivator-motivator. Ya, tapi laku.
Jalani hidupmu, refleksikan hidupmu. Itu kamu akan ketemu dirimu yang sejati. Sekarang kan kamu selalu cari referensi itu kan, tipe kepribadianmu apa? Wah, terus kamu ikut kuis, kamu isi kuisnya satu-satu. Wah, ternyata aku gini, aku gitu, kan selalu gitu. Apalagi kamu ikut motivator-motivator itu kan, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Kayak ngerti-ngerti ya dirimu. Ndak, yang ngerti kamu hanya dirimu. Dan cara untuk ngerti lewat laku, tidak deskriptif, tidak semata-mata lewat ilmu. Itu gaya timur. Terus selanjutnya, semua peristiwa di dunia ini saling terkait, dan sejarah bergerak secara sirkuler. Itu gaya timur. Konsep-konsep karma, reinkarnasi, siapa menanam dia yang menuai, itu gaya timur. Jadi sejarah itu tidak lurus, tapi muter. Indonesia ini kenapa kok kacau terus? Itu mungkin karena memang cakra manggilingannya, memang takdirnya dia begitu. Ada utang yang harus dia bayar, karmanya. Kalau kamu melakukan yang jelek-jelek, ya hasilnya nanti jelek dan harus kamu bayar kejelekan ini. Nah, kalau belum tuntas sampai mati, Pak, kamu akan lahir lagi. Sampai ketemu dirimu yang sejati, sampai kamu asli dan tidak ada utang yang harus kamu bayar, itu nanti kamu akan naik ke level, kalau di Buddha disebut nirwana. Selama kamu masih punya banyak utang, kamu akan balik lagi, lahir lagi, lahir lagi. Apalagi kalau setelah lahir lagi kok kamu degradasi. Dulu nilainya A, sekarang jadi C. Oh, itu lahir lagi kamu mesti. Karena kuliah itu ngulang sampai lulus, sampai lulus. Hidup juga gitu, sampai lulus, sampai ilaihi roji'un, sampai kembali pada Allah. Dan yang bisa kembali kan nafsu, kalau di Islam loh, nafsul mutmainnah. Sebelum mutmainnah kamu gak bisa ketemu dirimu yang sejati, gabung dengan Allah. Nah, itu kalau di agama lain, ya kamu akan lahir lagi, reinkarnasi lagi, bayar utangmu yang belum selesai, atau proses yang belum tuntas, diulang lagi, diulang lagi. Kalau di Hindu bahkan kadang-kadang kalau kamu degradasi, reinkarnasinya bisa masuk ke binatang, bisa masuk ke... Iya, jadi tidak enak kan. Tiba-tiba kamu masuk ke cicak, apa masuk ke itu kan, dari jadi manusia kok. Kan banyak cerita gitu kalau di Hindu. Kenapa? Karena sejarah itu sirkuler, muter. Nah, tugasnya orang hidup apa? Memutus rantai kehidupan ini sampai tuntas dan kamu bergabung dengan yang sejati. Terus ya, jadi kemajuan yang diagungkan oleh Barat itu adalah proses yang tanpa akhir. Maka kemajuan jangan jadi targetnya. Itu gaya timur. Terus masa depan itu tergantung perbuatan kita di masa kini. Itu yang sirkuler tadi. Apa yang kita lakukan hari ini, buahnya pasti besok. Jangan terlalu perhitungan sekarang kalau ingin melakukan kebaikan. Jangan khawatir nggak ada kebaikan sedikit pun yang sia-sia. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yara. Kamu akan lihat sendiri balasannya. Wis ojo khawatir. Kalau sekedar ngutangi, nolong temen, itu mesti ono balasannya. Meskipun mungkin kamu nggak lihat dan nggak merasakan langsung. Jadi nggak usah pakai dulu itu. Tak utangi ya, tapi seminggu ya. Awas kalau nggak seminggu. Anda ngono. Ojo khawatir, ada balasannya. Nah, itu gaya timur. Bantu orang, nolong orang, berbuat baik untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain, itu pasti kamu akan khairu yarah. Kamu akan lihat balasan baiknya. Dan yang jelek juga begitu. Kalau kamu usil, kalau kamu nakal, sekarang nggak ada balasannya. Tunggu aja besok. Entah kapan, dalam konteks apa, dalam situasi apa. Itu gaya timur itu. Jadi kalau kamu tiba-tiba
minum kok kesel. Bagi orang Jawa, iki ada apa ya? Kan mesti gitu. Semua isyarat ditafsirkan dengan melihat perbuatannya. Itu gaya timur. Perasaanku kok tidak enak ya, jangan-jangan itu gaya timur. Kalau barat pakai akalnya. Allah itu cuma perasaan aja kok dituruti. Sudah dari timur kamu kembali ke barat kalau kayak gitu. Kalau orang barat tidak peduli dengan rasa, yang penting perhitungan rasional. Ndak uangku kan masih banyak. Itu gaya barat. Tapi kalau gaya timur, dalam sedetik uangku bisa habis. Misalnya tak beliin HP terbaru kan habis. Misalnya itu contoh. Jadi gaya timur sama gaya barat kamu bisa rasakan. Terus yang selanjutnya, manusia bagian dari alam dan kemenangan sejati. Kalau di timur adalah kemenangan atas dirimu sendiri, bukan mengalahkan yang lain. Kalau di Islam, jihad akbar itu jihad mengalahkan diri sendiri, bukan mengalahkan orang kafir, orang murtad, orang liberal, orang fundamentalis, enggak. Tapi mengalahkan dirimu sendiri. Mengalahkan diri itu biasanya urusan kesombonganmu, hasratmu, ambisimu yang tidak terkontrol, yang tidak tertaklukkan, nafsumu yang tidak kenal baik buruk. Itu kalau kamu bisa mengendarai, bisa ngontrol, berarti kamu menang. Kalau sekedar ilmu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, itu kamu sudah lengkap. Saya sering bilang gitu. Tapi kamu juara, kamu menang kalau bisa jadi laku yang baik dan menghindar dari yang buruk. Kamu kan sudah ngerti, tapi kadang-kadang yang kamu tabrak aja kan. Kenapa kamu belum menang melawan dirimu? Bangun pagi jam 6, masih jam 6, biasanya jam 7 misalnya. Engko wae salate. Lali enggak apa-apa, bisa dikodok, tenang aja. Enggak, itu nanti yang rugi kamu sendiri. Kamu mendegradasi dirimu sendiri. Dan kamu tidak menang berarti. Oke. Nyontek nilainya bagus, tidak nyontek nilainya jelek. Milih yang mana ya? Itu kan, jadi kamu sudah ngerti hukumnya, ngerti teorinya. Kamu menang kalau nggak nyontek kan gitu. Itu paling gampang. Males itu jelek, rajin itu bagus. Tapi pas kamu males, bisakah kamu menaklukkan dirimu biar nggak jadi males? Itu bedanya kamu orang yang menang apa orang yang kalah. Melawan dirimu sendiri aja kalau sudah kalah, jangan mimpi kamu bisa menang melawan yang lain. Kan itu rumusnya sudah. Oke, itu kisi-kisinya. Nanti kita akan ketemu gaya berpikir kayak gini ketika membahas pemikiran timur. Jangan salah, bukan berarti timur dan barat itu sangat terpisah dalam praksis sejarahnya. Ada orang timur yang pingin, kan tak bilang tadi, timur ya penting, barat ya penting. Barat itu yangnya, timur itu yinnya. Dalam catatan saya ada beberapa filosof baik di timur maupun di barat yang pikiran-pikirannya itu memadukan barat dan timur. Misalnya Arthur Schopenhauer yang sebenarnya pikiran-pikirannya menggabungkan antara Hinduisme dan pikiran barat. Atau psikolog filosof Carl Gustav Jung, sintetis antara I Ching itu yang isinya yin yang itu dalam dunia psikologi. Atau Heidegger, jangan salah, Heidegger pernah menerjemahkan Tao Te Ching. Dan silahkan kamu bikin komparasi antara pikiran-pikirannya Heidegger yang eksistensialis dengan Tao Te Ching, meskipun dibantu asistennya dari Cina. Kemudian ada Kyoto School, sekolah filsafat aliran Kyoto yang mempopulerkan sintesis antara fenomenologi dan Zen Buddhisme. Atau analisis antara para filosof eksistensialis dengan timur. Ada filosof Jepang Tetsuro. Atau yoga yang kalian kenal hari ini. Ada dari seorang guru Hindu
Sri Aurobindo itu yoga plus idealisme Jerman. Jadi ya memang beda, punya orientasi yang tidak sama, tapi bukan berarti tidak bisa disatukan. Karena dua-duanya juga penting. Maju itu penting, tapi harmonis juga penting loh. Progres itu penting, tapi kemapanan juga penting. Nah itu kalian harus pintar mendialogkannya. Yang satu yin, yang satu yang. Pintar ngomong itu penting, tapi bisa diem juga penting. Kalau diem terus ya tidak bagus. Ngomong terus apalagi. Ya, jadi harus ngerti kamu kapan ngomong, kapan diem, kapan yin, kapan yang. Makanya kalau punya pacar, cari yang agak beda sama kamu. Kalau kamu yang, cari yang yin. Nah, biar imbang. Yang satu cerewet, yang satu pendiam. Kalau yin sama yang, pendiam sama pendiam, kalau pacaran ya kayak orang di perpustakaan, diem aja, nggak ngapa-ngapain. Kalau yang sama yang, nah, orang lihatnya kayak tawuran tiap hari. Cerewet, yang satu cerewet, yang satu cerewet. Nah, jadi yang pasangan satu yin, satu yang. Oke, itu sintesis. Karena dua-duanya penting. Panas dan dingin itu kan harus imbang. Panas terus ya ndak enak, dingin terus ya ndak enak. Oke, sedikit saya ingin hari ini, kenapa tak kasih filsafat timur? Jangan salah, hari ini juga orang-orang di barat itu sedang mati-mati